Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang teman-teman pasti nggak asing lagi nih. Kira-kira apa ya? Oke, hari ini kita akan membahas mengenai peer-to-peer lending yang merupakan salah satu platform dari financial technology atau fintech dan kontribusinya untuk usaha mikro, kecil, menengah. Sebelum kita ke peer-to-peer lending, kita flashback dulu ya ke financial technology. Teknologi keuangan atau financial technology saat ini menjadi perbincangan yang menarik di kalangan masyarakat dan semakin populer karena besarnya dukungan pemerintah terhadap literasi teknologi keuangan. Kita berada di tahun ini dihadapkan kepada the new reality check. Jangan berharap ini sementara. This is it. Melihat dari visibility-nya, bankability-nya, profitability-nya. Nah, itu bisa dilakukan di Indonesia. Ayo kita menjadi inovator bagi perumusan kebijakan, pengaturan, pengawasan yang mampu mencari keseimbangan tadi. Dan fokusnya tetap. Ini harapan dari Microsoft juga adalah menjadi regulator yang tidak hanya menjadi regulator, tapi bagaimana memfasilitasi. Bahkan dari regulator menjadi fasilitator, kemudian menjadi kalau perlu akselerator. Pada tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mendorong kemajuan finansial teknologi dengan cara meningkatkan inklusi keuangan dan transformasi digital. Presiden RI juga menyampaikan bahwa industri finansial teknologi memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional serta memperbesar akses masyarakat pada pembiayaan. Nah, teman-teman bisa saksikan di layar kita, bisa sebelah kanan atau sebelah kiri, ternyata banyak nih artikel-artikel atau berita-berita yang memuat bahwa finansial teknologi ini memberikan dampak positif bagi industri UMKM. Salah satu platform finansial teknologi yang menjadi primadona di Indonesia adalah platform peer-to-peer lending. Platform ini menyediakan layanan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses permodalan. P2P lending adalah platform peminjaman uang yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman melalui internet secara online. Peer-to-peer lending dapat dijadikan alternatif pendanaan atau pembiayaan bagi masyarakat yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil, menengah yang mungkin tidak terfasilitasi oleh perbankan yang mensyaratkan pengajuan kredit atau pembiayaan dengan prosedur yang lebih panjang. Yuk teman-teman, kita kenali lebih dalam mengenai peer-to-peer lending. Nah, apa sih definisi dari peer-to-peer lending? Nah, teman-teman bisa lihat nih di sebelah kanan saya. Nah, di sini ada definisi dari peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam-meminjam tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, gimana ya mekanismenya? Mekanismenya adalah mekanisme dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara fintech lending, baik melalui aplikasi maupun laman website. Nah, gimana ya tentang regulasi dari peer-to-peer lending ini sendiri? Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan sedang menyiapkan regulasi bisnis jasa keuangan berbasis online atau fintech. Ketua OJK memandang fintech dapat bersinergi dan meningkatkan layanan perbankan. Ketua OJK Mulyaman Hadad menyatakan pengaturan jasa keuangan berbasis online perlu dilakukan secara tepat agar fintech memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang. Mulyaman menyatakan OJK akan mendorong bank untuk bekerjasama dengan fintech demi peningkatan layanan. Menurutnya, dengan kerjasama dengan fintech, bank bisa memberikan layanan yang lebih baik. OJK masih menggodok aturan ini dan meminta masyarakat memberi masukan terhadap aturan pelaksanaan fintech.
regulasi peer-to-peer lending tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK 01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, pada bab 2 pasal 5 mengenai kegiatan usaha diatur bahwa yang pertama, penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dari para pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Yang kedua, penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, terus jenis peer-to-peer lending di Indonesia ada berapa ya? Kita kenal ada 2 jenis peer-to-peer lending di Indonesia. Yang pertama adalah peer-to-peer lending syariah dan yang kedua adalah peer-to-peer lending konvensional. Nah, dapat kita lihat nih di sebelah kiri, di gambar sebelah kiri bahwa proporsi jumlah penyelenggara peer-to-peer lending syariah saat ini sebanyak 8%. Nah, dengan demikian di Indonesia penyelenggara peer-to-peer lending masih didominasi oleh penyelenggara dengan jenis usaha konvensional. Nah, terus kita pengen tahu kan gimana mekanisme peer-to-peer lending ini. Nah, mekanisme peer-to-peer lending menurut berbagai ahli adalah yang pertama adalah peminjam dan pemberi pinjaman diharuskan membuat akun pada platform peer-to-peer lending yang mensyaratkan data personal. Apa aja tuh datanya? Yang pertama nama, yang kedua alamat, yang ketiga nomor telepon, dan yang keempat adalah akun bank. Setelah proses tersebut dilaksanakan, maka platform tersebut akan mengumumkan skor kredit peminjam. Yang kedua adalah peminjam dengan skor kredit yang memenuhi atau memadai akan diberikan kesempatan untuk membuat aplikasi pinjaman yang berisikan, yang pertama harus mengisi mengenai jumlah pinjaman, kemudian tingkat bunga maksimum, tujuan pinjaman, dan preferensi peminjam. Nah, informasi tersebut akan dievaluasi oleh pemberi pinjaman. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah setelah 2 proses tersebut dilakukan, maka jumlah pinjaman yang disetujui bisa ditransfer nih. Nah, kemana nih? Ke akun peminjam, dan jumlah tersebut akan dikembalikan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan atau disepakati. Jadi diingat-ingat, kalau mau pinjam menggunakan peer-to-peer lending harus mengingat-ingat nih tanggalnya sama besaran yang dipinjam kapan nih harus dikembalikan. Nah, jangan sampai kelewatan. Nah, mungkin teman-teman udah mulai memahami ya gimana cara kerja dari peer-to-peer lending ini. Nah, kemudian gimana sih kaitannya dari peer-to-peer lending ini terkait dengan kontribusinya nih atau perannya bagi UMKM. Nah, kita bisa lihat di layar kita bahwa banyak artikel, berita online yang memuat bahwa peer-to-peer lending ini dinilai sangat berperan bagi perkembangan UMKM. Nah, fintech peer-to-peer lending ini juga didorong untuk memaksimalkan potensi dari UMKM ini sendiri. Nah, kita kenali lebih dalam juga yuk tentang UMKM. Apa ya definisi dari UMKM itu sendiri? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, definisi usaha mikro, kecil, menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Dan yang ketiga adalah usaha menengah. Usaha menengah adalah
usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, seperti yang kita lihat di layar nih ya. Nah, UMKM ini ternyata memiliki peran yang besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan jumlah yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB mencapai 60,5% dan menyerap 96,9% dari total penyerapan tenaga nasional Indonesia. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa besarnya ya peran UMKM untuk perekonomian Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kebutuhan permodalan para pelaku UMKM? Ternyata UMKM masih terkendala nih dengan permodalan untuk meningkatkan skala pengusaha. Dan ini merupakan masalah yang klasik yang dialami oleh para pelaku UMKM. Nah, kebutuhan permodalan merupakan hal yang krusial bagi UMKM, mengingat peningkatan skala bisnis dapat dilakukan dengan permodalan yang memadai. Dengan permodalan yang memadai, UMKM bisa meningkatkan kapasitas produksi yang tentu berdampak kepada pendapatan usahanya. Hal itu mengindikasikan bahwa kebutuhan akan akses jasa dan layanan keuangan menjadi sorotan yang penting agar UMKM semakin percaya diri untuk berkembang dan melakukan digitalisasi usaha. Nah, gimana ya kira-kira peluang yang bisa diberikan oleh peer-to-peer lending untuk berkontribusi bagi UMKM? Nah, kebutuhan UMKM akan permodalan dan pembiayaan menjadi celah bagi penyelenggara peer-to-peer lending untuk berkontribusi bagi para pelaku UMKM. Selain itu, implementasi peer-to-peer lending menjadi salah satu solusi peningkatan indeks keuangan inklusif. Nah, peningkatan tersebut disebabkan karena peluang dan potensi bisnis yang dijalankan dengan usaha mikro, kecil, menengah tetap menarik nih bagi masyarakat. Beraneka ragam jenis bisnis dapat dimulai dengan skala mikro yang kemudian bisa berkembang menjadi skala kecil dan menengah. Peer-to-peer lending yang menyederhanakan proses pinjam-meminjam secara online memiliki peluang yang besar untuk memikat hati para pelaku UMKM untuk menggunakan jasanya. Peer-to-peer lending menawarkan kemudahan transaksi, menjadikan platform ini dapat dijadikan alternatif solusi bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan waktu dan akses serta terkendala jarak untuk melakukan transaksi peminjaman. Tentunya segala kemudahan ini juga bisa menjadi celah untuk dimanfaatkan berbagai macam pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa saja ya kira-kira tantangan yang dihadapi oleh industri peer-to-peer lending dalam berkontribusi bagi UMKM? Nah, menarik nih, ada beberapa isu yang kita ketahui sering beredar di masyarakat. Apa itu ya? Isu tersebut adalah tentang kesadaran publik mengenai kemanfaatan tentang peer-to-peer lending, kebocoran data, perlindungan data personal, kecurangan atau fraud, illegal fintech, dan etika pemasaran produk. Sedangkan berbagai macam masalah yang mungkin timbul saat UMKM melakukan pinjaman menggunakan aplikasi peer-to-peer lending adalah tingginya jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, debt to income ratio, pelanggaran pembayaran, frekuensi pengajuan, dan utilitas kredit bergulir. Selain itu, perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman, keamanan data, persaingan antara industri fintech peer-to-peer lending dengan perbankan, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat juga menjadi tantangan bagi industri fintech terutama peer-to-peer lending. Tantangan penyelenggara peer-to-peer lending saat ini adalah maraknya praktek pinjaman online atau teman-teman pasti sudah ngerti ya yang dinamakan dengan pinjol.
Nah, pinjol kalau kita dengar konotasinya negatif ya. Nah, konotasi negatif tersebut erat kaitannya dengan cybercrime. Konotasi negatif tersebut berhubungan dengan pinjol ilegal yang ternyata pinjol ilegal tersebut memiliki target-target tertentu nih. Siapa aja target tersebut? Target tersebut salah satunya adalah UMKM yang membutuhkan dana cepat dan mudah. Hal tersebut tentu sangat menggiurkan untuk sebagian pelaku UMKM yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan pinjol ilegal, sehingga terjebak dengan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi untuk meningkatkan modal usaha. Apabila para pelaku UMKM sudah terjebak, maka para pelaku UMKM atau peminjam tidak sanggup membayar dalam waktu yang sudah ditentukan, bunga bisa berlipat ganda dengan besar, serta peminjam juga bisa mengalami teror nih oleh para debt collector ilegal. Nah, gimana ya caranya supaya kita terhindar dari pinjol ilegal? Yuk kita sama-sama simak tipsnya. Nah, ada 4 tips gitu ya untuk bisa menghindari pinjol ilegal. Dan apabila teman-teman concern untuk bisa memberikan informasi ini kepada kolega atau kerabat, silahkan diinformasikan ya beberapa tips yang mungkin berguna buat teman-teman semua. Yang pertama adalah cek dengan seksama apabila ada tawaran atau ajakan pinjol yang sangat mencolok. Nah, tawaran tersebut bisa saja ditawarkan melalui SMS, WhatsApp, email, dan media lainnya. Contohnya seperti gambar di samping kanan dan kiri saya, berbagai macam gambar yang bisa kita lihat nih sehari-hari. Banyak ya tawaran melalui WhatsApp atau email dan lain sebagainya yang itu ternyata ilegal loh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Tidak banyak saudara yang mengetahui jeratan aplikasi finansial teknologi atau fintech yang menawarkan pinjaman online. Kepada Kompas.com, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jember, Hardi Rofik, menemukan praktik curang yang dilakukan jasa pinjaman online atau pinjol ilegal, yakni ketika menjajal sendiri untuk mengetahui detail cara pinjol ilegal mengelabui masyarakat. Saat menjajal, Hardi tidak diberitahu soal bunga yang harus dibayarkan sejak awal meminjam. Dan Kepala OJK Jember ini mengaku kaget saat mengetahui besaran bunga cukup tinggi, yakni Rp56.000 per hari. Yang kedua adalah jangan coba-coba klik tautan atau link yang ditawarkan dalam ajakan pinjol yang mencolok tersebut. Link atau tautan tersebut mengantarkan kita pada aplikasi scamming yang berbahaya. Jadi teman-teman jangan sampai coba-coba untuk klik ya, karena itu sangat berbahaya sekali, bisa membuka data personal kita. Yang ketiga adalah segera cek legalitas izin perusahaan ke website Otoritas Jasa Keuangan. Apabila iming-iming dari pinjol tersebut atau perusahaan yang memberikan iming-iming mencolok tersebut tidak ada di website Otoritas Jasa Keuangan, maka bisa langsung saja kita hiraukan atau kita blokir nomor tersebut. Yang keempat adalah apabila teman-teman benar-benar ingin melakukan pinjaman melalui peer-to-peer lending, maka pastikan perusahaan tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki website dan aplikasi resmi, serta periksa syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan peminjaman dengan cermat. Nah, serta jangan lupa lakukan peminjaman sesuai dengan kebutuhan dan sesuaikan dengan kemampuan membayar teman-teman. Nah, ternyata peer-to-peer lending memiliki banyak kontribusi bagi UMKM di Indonesia. Namun, kita perlu waspada ya, jangan sampai kita terjebak pada pinjol ilegal. Pelaksanaan atau penyelenggaraan jasa atau layanan keuangan berbasis internet menjadi terobosan di industri keuangan. Kolaborasi antara layanan keuangan dengan teknologi yang dihadirkan menjadikan peer-to-peer lending sebagai alternatif pendanaan dan pembiayaan bagi masyarakat, terutama usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM.
Dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri UMKM untuk memperbesar skala bisnis, maka kehadiran platform yang memfasilitasi pemberi dana atau lender dan peminjam dana atau borrower untuk bertransaksi secara digital menjadi hal yang patut diapresiasi. Hal tersebut juga mendapatkan dukungan pemerintah dengan gerakan UMKM Go Digital yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Hingga saat ini terdapat 102 perusahaan penyelenggara peer-to-peer lending yang memiliki izin yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Masyarakat yang berfokus pada bisnis dengan skala mikro, kecil, menengah bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh para penyelenggara tersebut. Nah teman-teman, kita sudah membahas mengenai beberapa hal mengenai peer-to-peer lending dan kontribusinya buat UMKM di Indonesia ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.